pertama-tama yang namanya satu tim itu pasti macam-macam kepala dengan macam-macam pengalaman dan latar belakang, ya intinya sudut pandang juga pasti beda gitu. Nah, kalau aku sendiri ada di posisi seperti itu, lebih ke mendengar dulu nih. Ya udah dengerin aja dulu dia pendapatnya seperti apa. Kita lebih nanya dulu dia kenapa pendapatnya seperti itu. Kalau misalkan udah tahu kenapa, kita kan kalau pendapat, kalau di sesi diskusi intinya kan ada proses pemecahan masalah kan. Jadi lebih ke objektif aja gitu. Tanya-tanya dia terus, intinya kenapa pendapat itu tuh harus jadi problem solving gitu. Problem solvingnya di mana. Nah kalau udah kayak gitu kita juga jadi jangan baperan juga kalau emang pendapat dia bagus, atau kalau misalkan pendapat dia memang belum solving, kita jangan ngegas dulu karena percuma kalau kita menang debat tapi sebenarnya nggak ada yang menang juga. Jadi kayak hubungan juga rusak. Jadinya nggak baik juga teamwork ke depannya gitu kan. Nah, kalau posisinya udah kayak gini, coba relay sama orang yang didengar gitu, yang posisinya di atas kita berdua misalkan. Nah, karena kalau kita yang ngomong, nanti dia akan berusaha untuk ngeluarin pendapat lagi. Kita cari orang yang memang lebih didengar gitu, di istilahnya secara hierarki perusahaan di atas kita, dan kita omongin mengenai masalah dan solving isunya seperti apa, asas demokrasi aja gitu. Jadi voting. Dan kalaupun memang sangat urgent sekali, kalau nggak sih ini tuh bakal lebih susah untuk koordinasi kayak gitu, kita ada dua opsi sih. Kita bisa aja ngalah, ya udah ngikutin, tapi di satu sisi juga kalau kamu nggak bisa kerja sama, keluar aja. Sama kayak di startup, inget episode berapa ya itu ya, ada kan satu orang yang susah diatur sampai akhirnya si Dalminya itu bilang, ya kalau nggak bisa diatur ya udah keluar aja, intinya gitu kan. Kalau ya namanya tim, kita harus bisa saling respect satu sama lain, saling dengar gitu. Kalau udah kayak gitu, yang penting kita udah berperilaku baik, kita nggak nyakitin orang lain juga, kita udah sesuai SOP, itu yang paling penting. Selebihnya mengenai dia misbehave-nya seperti apa, biarkan ada manajemen yang bekerja dan melakukan penilaian. Oke, semoga membantu. Dulu aku sebelum kerja di ID Cloud Host itu lebih ke masuk di studio dan freelance kan. Itu yang awalnya aku hanya kerja semau sendiri nih gitu. Ya udah sebisa aku maunya konsepnya seperti ini, diterima silahkan, enggak juga nggak apa-apa gitu. Aku bisa kontes yang lain. Itu berbentrokan sekali ketika aku masuk sebagai anggota tim gitu, masuk di ID Cloud Host. Jadi habit yang biasanya aku bisa lakukan, yang bisa keras kepala sendiri dengan ide sendiri, itu nggak bisa dilakuin juga di sini. Kayak ada hierarki perusahaan yang memang harus dipatuhi dan harus aku respect gitu, karena nggak setiap pengambilan keputusan kan kita nggak tahu apa reasoningnya gitu. Nah, jadi kalau aku saat itu pertama kita harus perhatikan dulu company culture-nya seperti apa gitu. Terus dinamika flow berbicara antara satu sama lain, terus kalau misalkan solving issue-nya seperti apa, ya intinya culture perusahaannya itu kita harus mendalami dulu lah gitu, supaya kita harus bisa ngikutin gitu. Nah sebenarnya kalaupun nggak bisa ngikutin, ya bukan berarti kitanya nggak mampu juga, tapi lebih ke ya udah berarti kamu emang bukan di situ aja tempatnya gitu. Nah tapi emang better ketika kita bisa adaptasi di mana aja. Cuman emang yang pertama harus diperhatikan itu kita harus bisa sensing dulu nih company culture-nya seperti apa, terus berusaha untuk lebih tahu dulu nih tiap orang ini seperti apa, harus bisa ngebaca. Walaupun sebenarnya itu aku nggak bisa bilang aku expert gitu. At least kita harus punya boundaries. Oh sama orang ini kita approach-nya seperti apa, terus atasannya seperti apa gitu. Kita at least harus tahu itu dulu, tahu di mana kita memposisikan diri gitu. Dan nggak menjamin itu waktunya sebentar karena tiap orang kan social capabilities-nya berbeda ya. Tapi yakinlah kalau misalkan emang kita tuh akan sampai di mana where we belong gitu. Kalau kita nggak belong di situ, pasti ada jalannya juga kita sampai di tempat yang lebih baik. Jadi pertama company culture, yang kedua harus adaptasi aja gitu sama sensing ini memang pas nggak gitu sama kita gitu untuk orang-orangnya juga. Kalau dari aku sendiri sih, waktu ya mau sharing dikit juga ya, boleh. awal kerja juga ini ya, maksudnya namanya teamwork itu bisa dilatih sebenarnya dengan gampang ketika kita mungkin masih kuliah atau masih sekolah itu dengan ikut organisasi. Jadi ketika kita udah sering ikut organisasi, itu membuat kita lebih gampang sih untuk membaur, karena di organisasi kan kita udah ketemu orang jenis banyak ya, jadi kayak sifat yang kayak gini, sifat yang kayak gini gitu kan. Jadi ketika masuk ke dunia kerja itu kita nggak canggung lagi gitu, nggak canggung lagi kayak gimana flow-nya, komunikasinya gimana, karena kan kayak suka
optimis ya, kayak untuk ngomong ke senior itu gimana gitu ya. Karena kan kesulitan kita kan ada atas bawah itu kayak gitu. Ya itu sih paling sharingnya. Ya teman-teman masih kuliah mungkin bisa ikut organisasi untuk memudahkan untuk kerja kelak di pekerjaan itu nggak pakai banget sih ilmu. Ya, dilematis memang kalau misalkan non-profit organization ya, apalagi kondisinya pandemi gitu. Aku sendiri kan dulu pernah terlibat di non-profit organization juga, itu Indonesian Student Youth Foundation gitu. Ya intinya benar yang komunitas untuk encouraging edukasi juga. Nah, karena itu non-profit dan aku sebenarnya idealismeku masuk di situ. Cuman dapur harus mengebul istilahnya gitu. Nah, jadi agak susah juga memang kalau cara manage tim seperti ini gitu. Baik lagi kita harus lebih approach dua arah gitu. Kita ngomong lagi sama timnya, reasoningnya apa sih untuk gabung di non-profit organization ini gitu. Karena balik lagi faktor Y itulah yang akan mereka bikin komit sama untuk terus terlibat di teamworknya lah. Kalau mereka sendiri nggak nemuin alasannya atau merasa kayak aduh nggak sekuat itulah alasannya kan, kita nggak bisa ngikat orang yang nggak mau diikat gitu. Kita nggak bisa kerja sama orang yang emang belum bisa komit untuk kerja sama juga gitu. Jadi balik lagi yang penting kita harus komunikasi dua arah dulu sama timnya. Kalau dia maunya seperti apa, kenapa gabung, kalau misalkan dianya emang mau gabung, harus ada komitmen kapan nih komunikasi yang bisa jalannya gitu. Tetap komunikasi itu harus di-maintain, tapi kita juga harus bisa fleksibel, dia bisanya kapan gitu. Jadi ya understanding dua arah lah kalau dari aku. Kamel mungkin bisa sharing juga, kan punya nih organization. Sebenarnya balik lagi sih, kalau namanya tricky ya, kalau namanya organisasi non-profit itu balik ke orangnya. Jadi kalau kita sih sebagai, misalnya kita tim inti nih misalnya, mesti lihat dulu sih orangnya kayak gimana. Kalau misalnya kira-kira profitnya dia itu sangat punya idealisme yang sangat tinggi, terus juga dia keras banget di organisasi tersebut, biasanya dilihat aja dari mereka yang suka ngobrol. Saya kayak durasi komunikasinya bakal lebih intens, dia yang lebih inisiatif buat approach lagi segala macam. Nah kalau yang nggak begitu kuat pasti kelihatan dari komunikasinya, mungkin dia harus dipancing dulu. Tapi kalau memang udah berapa kali dipancing berarti dia nggak bisa, ya udah sih kayak kita sebagai tim inti atau ketua bisa jadi harus bisa ngasih ketegasan sih. Mungkin reminder 1, 2, 3 gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga dimanapun ya, baik itu di organisasi ataupun perusahaan pasti akan ada seleksi alam tentunya ya, dimanapun siapa yang terbaik gitu ya. Nggak ada, nggak usah dibaperin lah pokoknya, karena kan suka dibaperin tuh ya yang kayak gitu-gitu. Intinya sih kayak gimana pun kita akan terfilter sama yang satu frekuensi sih. Jadi jangan takut juga kalau misalnya kehilangan tim yang ini, nanti yang sefrekuensi akan datang lagi lah. Jadi untuk jaga komitmen tim, balik lagi kita harus punya rasa memiliki dulu sama tujuannya gitu. Kita harus punya tujuan yang sama dulu, samain frekuensi dulu semuanya gitu. Kalau kita punya tujuan ini, punya misi ini, kita komitmen untuk mencapai itu gitu. Nah, kalau misalkan emang pada dasarnya emang udah komitmen, emang mereka punya rasa memiliki gitu, punya rasa kontribusi untuk mewujudkan itu datang dari diri mereka sendiri juga gitu. Misalkan kayak mau kita pakai cara eksternal, kita kasih insentif lah, atau kita kasih punishment lah, itu juga nggak terlalu efektif sebenarnya. Jatuhnya kayak marshmallow eksperimen juga. Intinya lebih ke tiap orang yang harus merasa responsible dulu sama dirinya sendiri gitu. Kalau dia memang memutuskan gabung di tim itu, dia emang harus berkomitmen. Jadi self control jatuhnya. Nah, kalau misalkan sering-sering evaluasi, dibandingkan evaluasi sebenarnya pertama kalau orangnya emang nggak komitmen, mau dievaluasi kayak gimana pun kita yang capek sendiri gitu. Karena masalahnya bukan di evaluasinya, tapi di komitmen timnya. Nah, kalau kondisinya kayak gitu, dari jurnal yang aku baca sih, yang staffship itu kita harus menekankan sisi empowerment sama staff gitu, sama anggota timnya. Jadi kasih empowerment dulu buat mereka. Kalau bisa kita kasih influence berupa meaning kenapa sih kita harus mencapai tujuan ini. Kalau aku yang selalu tekanin ke diri aku sendiri ketika aku lagi agak low commitment, aku selalu relate ke meaningnya kayak gini. Dengan aku fokus kerja di sini, dengan aku maksimal kerja, itu artinya aku membantu rekan-rekan aku juga untuk bisa lebih fokus kerja secara maksimal. Aku membantu perusahaan ini juga lebih
profitable, lebih achieve tujuannya, dan membantu orang-orang di luar sana untuk bisa go digital. Nah itu tuh harus datang dari diri sendiri juga, cuman emang bisa dirangsang dengan kitanya yang harus kasih influence empowerment. Jangan yang hanya set goals-nya pokoknya ini, tapi kita nggak kasih meaning-nya juga ke mereka, nggak ada relate emosionalnya gitu. Kalau nggak ada relate emosionalnya, orang jadi nggak punya rasa memiliki juga gitu sama tujuannya. Kalau misalkan udah punya meaning, udah punya why-nya, karena itu kan dari diri sendiri ya, nggak bisa kita paksa gitu. Paling itu sih yang bisa aku jawab, kurang lebih ya kita harus empower dulu setiap orang, atau personal approach pun nggak apa-apa, yang penting bantu help mereka untuk discover kenapa kerja as a team, terus kenapa harus komitmen, kenapa kerja di sini. Selain itu mengenai metode-metodenya, balik lagi sih, karena kita nggak bisa ngontrol orang ya, to have a certain thinking way gitu, kita nggak bisa ngontrol pikiran orang lain juga. Kalau menjaga komitmen, mungkin komunikasi sih. Kalau misalkan kita terus align, terus maintaining komunikasi kita mengenai tujuan, lebih reminder, lebih masuk lagi gitu. Ya, itu yang bisa aku jawab, semoga bisa membantu. Tapi kalau misalkan Kamel mungkin bisa lebih kasih masukan lagi soal ini. Karena ini learning by doing sih kalau isu seperti ini. Gimana ya kalau evaluasi sih, saran kalau aku sih gini, ketika kita meng-approach orang, kita tuh harus balik, kita suka nggak sih digituin gitu, kayak misalnya nih mau ngelakuin hal yang sama dengan teman gitu, nah kita sendiri suka nggak sih digituin gitu. Jadi kayak kita jadi tahu caranya untuk kita tuh kalau mau diapain tuh mereka harus ngapain ke kita gitu loh. Jadi kayak saling dicermin sih kalau sama orang gitu kan, walaupun mungkin tiap orang beda-beda. Balik lagi sih kayak gitu sih ya. Kalau untuk evaluasi sering-sering malah jangan sih kalau aku sih sarannya, karena mungkin cari metode yang lebih friendly, yang lebih lebih, kalau kita mungkin ngecek Trello ya Kak, jadi kayak kita punya apps juga yang ya tinggal dicek aja, kalau memang nggak ada mungkin tinggal ditanya Kak, ini belum diupdate ya atau gimana gitu kan, nggak apa-apa. Jadi lebih itu. Kalau misalnya nih evaluasinya kayak di chat pribadi, ini kok ini gini itu kayak nggak gimana kan. Kalau ada apps tuh kayak ngebantu kan, kayak kita udah ada di situ, ya udah tinggal lihat aja gitu. Itu mungkin guna apps ya, gunanya apps. Kalau kita balik ke habit kita kayak gitu ya Kak. Kalau Kamel kan tadi punya pengalaman organisasi kan, ketemu sama setiap orang macem-macem gitu. Jadi ketika masuk dunia kerja tuh nggak kaget gitu. Sementara kalau aku dulu aku SMA orangnya introvert. Jadi aku anak ekskul. Kalau misalkan abis kelas langsung ekskul terus pulang ya udah gitu. Tapi ekskulnya ekskul IT juga gitu. Jadi golongan-golongan anak introvert yang nerd yang ya udah sama laptop gitu. Nah, setelah gabung ke perusahaan yang emang basisnya remote working antar divisi gitu. Pertama ya kalau kendala sih social intelligence-nya aku belum ada waktu itu. Bahkan sampai sekarang pun aku masih harus banyak belajar juga gitu. Bagaimana ketika menghadapi macam-macam orang dengan latar belakang yang berbeda juga. Dan sebenarnya karena waktu itu istilahnya di database aku tuh hanya orang Sunda aja, hanya dengan sahabat dekat dan emotional support system yang nggak beragam. Jadi jatuhnya aku kaget gitu, ketemu dengan ternyata ada ya orang yang seperti ini, dia nanggepinnya seperti ini ketika aku mau ngomong gini. Kan itu di luar kendali kita juga gitu, dan mau nggak mau emang kita harus berusaha adaptasi, punya boundary sendiri dan punya approach sendiri sama setiap orang gitu. Dan ini cukup takes time. Jujur emang di awal-awal pun aku masih, pertama karena aku awalnya desainer yang sendiri, jadi pas masuk perusahaan dan aku ide kenapa ya nggak diterima, kok kerjaan kayak gini kok di komentarinnya pedes ya atau apa ya, padahal kan aku desainernya atau apa gitu. Ada kejadian kayak gitu juga. Jadi emang selain aku belum bisa baca, waktu itu belum mengerti cara adaptasi sama orang, belum mengerti mengenai hierarki perusahaan. Kalau ya sebagai anggota tim tuh emang harus percaya sama atasan, itu juga sempat kejadian. Dan selebihnya sih lebih ke manage fokus, manage diri gitu. Karena kalau misalkan kita nggak bisa manage diri, mulai dari emosi gitu, kita nggak bisa manage kesehatan, itu akan ngaruh juga ke pekerjaan gitu. Masalah device atau apa, alhamdulillahnya kalau di sini disupport sih. Jadi kayak pas kerja remote working di rumah juga emang dibekelin iMac gitu,
boleh dibawa ke rumah waktu itu. Terus setelah itu juga aku sering remote working sambil jalan kemana gitu. Emang udah dibekelin juga MacBook gitu, MacBook Pro. Jadi itu satu benefitnya juga kalau gabung perusahaan yang emang basisnya udah remote working. Dari pihak perusahaannya juga emang udah ada effort untuk memfasilitasi gitu supaya remote workingnya berjalan dengan lancar. Selebihnya dari kitanya sendiri yang harus bisa adaptasi social skills-nya gitu. Gimana Kak? Kamu mau ini aku kalau pengalaman mungkin organisasi benar-benar ngebantu sih. Cuman aku dari SMA udah kerja kelas 3 itu sambil nunggu pengumuman itu aku kerja di jurnal di majalah sih, koran gitu, dan di situ sih aku ketemu sama yang lebih gapnya sih lebih ke senior ya, jadi kayak usianya udah 40-an 30-an yang mungkin secara ini jauh banget gitu. Nah itu kayak banyak ya dramanya cukup banyak karena mungkin kita yang masih sangat awam, punya ekspektasinya tuh dia punya ekspektasi tinggi gitu ya, dimarahin ya sering banget. Intinya jangan baper. Senioritas gitu. Kalau di kerjaan ya wajar, kalau misalnya digituin ya kita emang nggak bisa, jadiin ini aja sih, jadiin pelajaran. Oh berarti kita nggak bisa, harus kayak gini harus kayak gini, itu aja sih. The learning by doing ya kalau namanya teamwork, sekalian belajar juga. Pertama, multitasking itu lebih ke bukan kita bisa mengerjakan banyak hal bersamaan, tapi sebenarnya kalau baik secara teknik kita shifting fokus secara cepat gitu, mengerjakan tugas yang satu ke tugas yang lainnya, ya kayak gitulah, intinya lebih ke cepat shifting fokus kan. Nah, masalahnya setiap orang tuh capability-nya beda. Ada orang emang by nature mereka bisa cepat untuk adaptasi itu. Jadi ada buku judulnya Thinking Fast and Slow. Pokoknya di buku itu tuh dijelaskan lah kalau misalkan emang ada beberapa orang yang bisa untuk multitasking. Karena ketika multitasking gitu kita shifting yang satu, shifting fokus ke yang dua. Ketika ngerjain yang dua itu kita sambil mikirin juga yang satu ini gitu yang belum kelar. Jadi kalau aku sendiri nih, aku juga kan di sini masih sambil kadang ngerjain desain, terus ngerjain Facebook Ads juga gitu, selain nge-manage tim. Nah, kalau misalkan udah multitasking sama yang workflow-nya jelas berbeda, mau nggak mau kita harus set prioritas dan kerjain satu persatu gitu. Usahakan ketika ngerjain satu persatu itu jangan di-distract sama urusan lain gitu. Karena kalau kita sambil ke-distract kayak shifting lagi ngerjain ini terus ditanyain yang lain-lain, burnout kitanya juga itu nggak bagus juga buat otak kitanya gitu. Otak kita tuh beneran yang bisa kita susah fokus tuh salah satunya itu multitasking dengan cara yang salah gitu. Kalau misalkan kita emang multitasking itu dengan cara mengerjakan satu tugas ini berdasarkan prioritas dan secara cepat seefektif mungkin, itu baru bagus gitu. Tapi kalau kita yang satu belum kelar dipindah ke yang lain lagi seperti itu, ya nggak akan bagus juga, itu nggak akan berhasil gitu. Jadi cara manage-nya mau nggak mau emang kita harus set prioritas. Setelah set prioritas itu komit untuk ngerjain satu dulu tanpa diganggu yang lain. Nah sebenarnya kan eksternal itu nggak bisa kita atur juga. Kalau misalkan kita emang nggak bisa atur, at least kita omongin dulu, kita minta kerjasamanya dulu. Misalnya kalau aku biasa di grup, aku lagi ngerjain ini dulu ya, nggak bisa diganggu dulu, nanti jam segini aku balik lagi untuk ngatur yang lain gitu. Itu salah satu hal untuk manage, yang penting kita fokus satu persatu diselesaikan. Dilema ya, karena pertama ini yang ditanyakan dalam masalahnya kalau pemimpin timnya gitu. Jadi bukan tentang diri kita sendirinya. Dan kenyataannya kita memang nggak bisa ngatur orang lain, kita nggak bisa expect orang lain untuk tahu kondisi kita seperti apa gitu. Kalau misalkan nggak melihat kondisi kerja kita, at least kita udah pernah coba ini belum approach dulu gitu untuk buka-bukaan dulu, ngobrol dengan lebih enak dulu lah. Mengenai kendala masing-masing gitu. Kalau misalkan ada HR di perusahaan itu lebih enak lagi ngobrol aja sama HR gitu. Kita punya kendala seperti ini, kira-kira ada way out-nya nggak nih? Atau ada komunikasi yang lebih enak nggak ya gitu supaya lebih dimaklumi ketika kita nggak bisa maksimal gitu. Kalau misalkan emang nggak ada HR, dua pilihan sih. Pertama kita mau nggak mau kita harus buka-bukaan, kita harus ngomong dulu sama pemimpin timnya untuk kondisi aku seperti ini, negosiasi sih intinya. Yang penting kan kenapa dia mungkin menekankan tujuan, buat dia tujuannya yang penting. Kalau tujuan yang penting, mungkin kita bisa nego
kondisiku seperti ini, tujuannya seperti itu, aku bisanya seperti ini gitu. Lebih ke negosiasi sih. Kalau misalkan nggak bisa nego, nggak bisa di-ngertiin juga sama pemimpin timnya, sebenarnya kita punya pilihan juga untuk nggak selalu ada di situ. Tapi kalau kita memilih ada di situ, itu artinya kita memilih untuk ngikut juga gitu. Kitanya yang harus adaptasi, kitanya ya gimana ya, ubah point of view-nya gitu untuk melihat challenges itu sebagai sarana kita supaya lebih baik gitu. Jangan dijadikan burdening. Kalau kita selalu melihat masalah itu sebagai burden, kita nggak dapat apa-apa. Tapi kalau kita ngelihat challenges itu as a change for us to grow, itu beneficial juga buat kita. Jadi saranku sih lebih ke negosiasi sih, open communication. Yang penting cara ngomongnya benar. Jangan sampai kita demanding, padahal kita posisinya emang bukan pemimpin juga sih gitu, negosiasi. Iya sih, balik lagi ke orang ya. Mungkin kita nggak tahu nih yang posisi salahnya siapa, pemimpinnya atau si kitanya malah ya gitu kan. Maksudnya kitanya yang merasa benar gitu, padahal mungkin kitanya nggak ngikutin SOP. Makanya penting banget ketika remote working, perusahaan itu sendiri juga bikin SOP kan gitu. Nah SOP-nya ini harus disepakati bareng-bareng dan ya kalau udah komit ya udah kita harus mengikuti gitu kan. Kalau nggak bisa ya susah juga ya. Kalau melihat kerja kondisi, aku rasa pasti kalau perusahaan besar punya ini sih, pasti punya SOP yang terbaik untuk maintain produktivitasnya itu kayak gimana sih. Balik lagi ke pun kalau misalnya belum punya, ya kita sebagai inisiator mungkin bisa ngajuin gitu ke HRD atau ke ke tim juga bareng-bareng. Kalau kita gak ngomong juga buat nanti dikiranya nggak ada masalah. Iya benar. Ya komunikasi sih paling penting ya, komunikasi paling penting sama bos juga. Kadang memang kalau misalnya mungkin kalau startup itu kayak kita mungkin udah biasa ya, karena emang udah flow-nya remote working. Tapi ketika aku dengar informasi dari UMKM, contohnya kayak apalagi ya, kayak yang perusahaannya emang udah basicnya adalah offline gitu kan, yang retail atau resto dan segala macam, yang mungkin bagian administrasinya juga emang udah biasanya work from office gitu kan. Tiba-tiba blek ada pandemi terus remote working tuh ya nggak semulus kita yang udah biasa, apalagi yang melek digital kayak kita kan. Kayak kalau orang tua yang udah 30 tahun yang megang akuntan gitu kan, atau yang memegang job-job strategis tuh memang susah sih gitu. Kayak perlu adaptasinya agak lumayan effortnya gitu. Pendidikan juga guru-guru yang nggak, kita mungkin lihat di Instagram, di explore gitu kan, lihat guru-guru yang kegagap teknologi, ngelihat ya anaknya ini. Aku kadang-kadang sedih sih suka lihat yang ada guru murid-murid yang suka ngisengin gurunya ngajar pakai teknologi gitu. Ya tapi memang itu faktanya. Balik lagi ke kitanya ya, gimana sih untuk memanfaatkan teknologi untuk tetap stay, untuk produktif ya pentingnya Kak. Ya kalau yang ini kan yang ditanyain kecewa kan, kecewa tuh emosi gitu, dan emosi itu nggak ada benar atau salah gitu. Cara kita menangani emosi itu lebih ke divalidasi kalau emang emosi itu beneran ada, hanya cukup didengarkan aja gitu, hanya cukup beri dia ruang supaya cepat berlalu gitu. Dan jangan berusaha merasionalisasi emosi, karena emosi itu semakin dirasionalisasi ya nggak akan nyambung juga, karena dia kebutuhannya tuh hanya untuk di knowledge doang gitu. Jadi kalau misalkan gagal jalanin tugas terus nggak sesuai ekspektasi, pertama kita harus handling dulu. Ya udah, kalau kecewa ya udah kasih ruang untuk sedih, kasih ruang untuk ya udah, kalau kecewa ya udah lebih ke ya sedih keluarin gitu. Hanya kita juga harus bisa ngerem, oke, setelah kecewa ini turnover-nya gimana, apa yang bisa aku pelajari gitu. Kalau misalkan kita melihat kegagalan itu sebagai dosa lah gitu, kita nggak akan tumbuh juga gitu. Karena sebenarnya dengan kita ngalamin kegagalan, sebenarnya kita menemukan hal yang things that doesn't work itu seperti apa gitu. Dan emang salahnya ini kita harus ngelola ekspektasi dulu gitu. Balik lagi kalau ngelakuin apapun gitu, mau kerja, mau relasi sama orang gitu, kita yang harus mengelola ekspektasi. Lebih baik kita dibanding punya ekspektasi, kita lebih ke berharap, kita lebih ke ikhtiar aja, secara ikhlas bisa aja kita seperti apa semaksimal mungkin. Jangan bergantung sama ekspektasi.
karena sebenarnya ketika kenyataannya nggak sesuai, itu ekspektasinya itu sendiri yang nyakitin kita gitu, bukan kenyataannya gitu. Jadi ngelakuin apapun itu, ngejalanin tugas gitu, better kita jangan punya ekspektasi, tapi kita berharap dan ikhtiar aja gitu. Kita ikhlas jalaninnya. Kalau kita ikhlas jalaninnya, kita nggak terbebani sama ekspektasi. Love what you do, cintai apa yang kamu lakukan. Apapun itu hasilnya, kita lebih bisa loosen up gitu, lebih bisa ringan menerimanya gitu. Mau itu berhasil atau enggak, tapi take everything as a lessons gitu. Jadi memang ya kalau misalkan perfectionism gitu kan kayak punya ekspektasi, balik lagi kan mungkin ke pola pengasuhan atau latar belakang gitu, sampai menjadikan kita kayak aduh aku pokoknya kalau punya ekspektasi gini tuh harus berhasil gitu. Tapi balik lagi kan we are human gitu, belajar untuk apresiasi diri sendiri gitu. Ketika gagal tuh kayak ya udah it's okay gitu, jangan don't be so hard on yourself gitu, karena dunia luar sudah lebih keras gitu. Kita harus yang pertama untuk mengapresiasi diri sendiri, kita harus jadi yang pertama untuk self care, self love gitu. Jangan sampai ya udah nyakitin diri sendiri dengan ekspektasi. Kita fokus aja, ikhlas ngerjain apa yang kita bisa lakuin, kita cintai apa yang kita lakuin, selebihnya take everything as a lessons.